Wabarakatuh, balik lagi channel Bapak Ibnu. Pada video kali ini kita akan lanjutkan tutorial Inkscape bahasa Indonesia untuk pemula. Di video kali ini kita akan membahas satu fitur yang baru dirilis sejak Inkscape versi 1.2. Jadi 1.2 dan versi di atasnya itu ada fitur ini, yaitu fitur multi page. Nah, sebelumnya itu jika teman-teman ingin menggunakan beberapa page dalam satu file desain Inkscape, teman-teman membutuhkan mungkin script tertentu ataupun ekstensi dan istilah-istilah lainnya, jadi supaya bisa memunculkan page tambahan seperti itu. Dan untuk import biasanya untuk versi yang di bawah 1.2 itu ketika ada file PDF misalnya 10 halaman, ketika kita import kita hanya bisa memilih halaman mana saja yang kita ingin masukkan gitu. Sementara untuk versi yang sudah mendukung multi page, teman-teman bisa import langsung nanti misalnya 10 halaman, bisa 10 halaman ada di dokumen Inkscape yang sudah dibuka. Seperti itu. Untuk versi Inkscape yang saya gunakan untuk menjelaskan tutorial ini adalah versi 1.3.2. Jadi teman-teman bisa menggunakan mulai dari versi 1.2. Untuk menemukannya teman-teman cukup cari di icon di paling bawah ini. Ada page tool, dia di bawah icon kaca pembesar. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan laptop dengan ukuran layar yang kecil, bisa di-scroll aja bagian di sini, nanti akan muncul page tool-nya. Setelah itu kita klik. Nah, kalau sudah kita bisa fokus. Ya, di sini kita akan jelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah icon yang pertama ini adalah new page. Jadi ketika kita membuka dokumen itu, default-nya itu sudah terdapat satu halaman, kemudian kita ingin menambahkan page baru, kita bisa klik ini. Kemudian di sini ada untuk kita pilih nih mau ukuran page-nya itu apa. Jadi misalnya page-nya sudah jadi pun tetap kita bisa ubah. Kita pilih salah satu. Misalnya ini kita ubah jadi 5 misalnya. Dia akan mengecil. Jadi halamannya, jadi si kontennya itu tidak ikut mengecil secara otomatis. Kemudian di sini ada margin. Margin itu pembatas ya, kalau di Word atau Docs gitu kan, ada margin di mana kita punya batas untuk kontennya. Jadi misalnya kita ingin hanya sampai di sini begitu. Jadi konten tidak boleh melebihi hal tersebut. Nah, sebelumnya ini kita menggunakan guide ya. Jadi kita menggunakan guide seperti ini, kita tambahkan lagi. Nah, untuk di fitur ini kita bisa langsung menambahkan misalnya 20 ya, 20. Nah, seperti itu akan terbentuk secara otomatis. Kemudian di sini ada kita bisa mengatur ya, misalnya ada 10 halaman, kemudian kita membuat halaman baru misalnya. Dan tentu saja halaman baru itu akan diidentifikasi sebagai halaman ke-11. Nah, sementara halaman yang baru kita ingin desain itu ternyata dibutuhkan atau ditujukan untuk halaman kedua misalnya, karena ada penambahan konten atau lainnya. Nah, teman-teman bisa ganti aja. Misalnya kan ini tadinya 2, bisa ganti misalnya jadi 3. Nah, digeser seperti itu. Otomatis yang lainnya nanti juga akan berganti. Nah, kemudian di sini kita bisa memberi label ya. Misalnya ada beberapa halaman untuk company profile. Nah, di sini misalnya kita beri nama dia dengan cover depan. Nah, jadi untuk memudahkan identifikasi, oh ini apa gitu kan. Kalau cuman angka mungkin sedikit menyulitkan kalau filenya banyak ya, dan banyak yang bekerja di dalam satu file ini. Seperti itu. Kemudian icon selanjutnya adalah icon untuk menghapus si page-nya. Misalnya kita pilih salah satu. Kita pilih salah satu. Nah, ini lalu kita hapus. Jadi sudah hilang dan otomatis si menunya akan memilih
page yang di sebelahnya atau sebelumnya. Nah ini, yang hilang itu kan, artboard-nya ya, artboard-nya bukan kontennya. Jadi konten tetap ada, hanya saja si kontennya ini sudah menghilang. Nah misalnya kita geser, nah sudah tidak ada artboard-nya. Kemudian jika teman-teman ingin, si kontennya itu pindah dengan, page-nya gitu. Jadi page-nya dipindah, kontennya ikut pindah, teman-teman bisa klik di sini. Seperti itu. Saya contohkan. Nah, misalnya page-nya ini, nah akan pindah juga. Kalau dinonaktifkan, hanya page-nya saja yang pindah dan kontennya tidak ikut pindah. Seperti itu. Namun, kekurangan yang, saya rasakan dari fitur ini mungkin ke depannya akan ditambahkan adalah kita tidak bisa mengatur, secara presisi ya, di mana kita ingin meletakkan si, halamannya. Misalnya katakanlah kita sedang memilih si page yang ini. Nah, kita pilih page yang ini, kemudian kita ingin menambahkan halaman baru misalnya. Nah, itu, otomatis ada di sebelahnya. Kita mungkin ingin sedikit bergeser, nah kita harus pindahkan manual, seperti itu. Atau kita bisa perbesar juga ya. Nah, perbesar, kalau kita perbesar nanti ukurannya berubah jadi custom. Nah, custom. Kita bisa atur lagi, misalnya kita ganti jadi, nah seperti itu. Nah, kan ini kan jadi tidak, pas ya, jadi kita ingin mungkin, atas bawahnya sama gitu. Namun dengan jarak yang kita inginkan, kita bisa, mengakalinya dengan menambahkan shape ya. Shape, misalnya shape-nya ukuran 30 kali 30. Nah, kita letakkan di sini. Nah, ketika kita ingin memindahkan si, halamannya, kita perbesar dulu. Nah, kita, pastikan, snap-nya aktif ya, snap di sini aktif. Ketika kita memindahkan halamannya, dia akan, seperti terkait begitu ya, seperti ada magnetnya. Nah, tinggal posisikan saja, kalau dia rasa sudah cukup, kita lepas. Oke, seperti itu. Sekian untuk, materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa berdiskusi di, kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.